Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk matematika wajib ya. Sebenarnya untuk materi hari ini sudah secara sekilas sudah kita bahas di awal pertemuan sebagai materi prasyarat untuk di matematika peminatan. Tapi untuk pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam, lebih luas terkait dengan materi relasi dan fungsi. Sebelum itu, kita lihat dulu peta konsepnya sebagai gambaran, sebagai referensi kita. Alur belajarnya seperti apa kita bisa lihat di sini. Ini diawali dengan fungsi, dan fungsi ini terbagi lagi ke dalam sub-sub pembahasan tertentu. Yang pertama terkait dengan sifat fungsi. Jadi di awal juga kita sudah bahas fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Kemudian di jenis fungsi ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Kemudian sampai kepada operasi dari fungsi tersebut, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar, di sini kompetensi dasarnya adalah 3.5 ya, sesuai pembelajaran kita, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi. Fungsi apa? Yaitu fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Kemudian juga meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik ya, serta grafiknya. Jadi nanti setelah kita mengetahui konsep dari fungsi, kita akan mencoba menggambarkan atau menyatakan fungsi tersebut ke dalam sketsa atau simbolik ya. Kemudian kita juga akan menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, atau kita biasa sebut dengan range ya sebagai daerah hasil, kemudian domain sebagai daerah asal, dan kodomain sebagai daerah kawan. Kemudian di kompetensi dasar 4.5 kita akan menganalisa karakteristik dari masing-masing grafiknya. Jadi ini lebih ke gambar ya, nanti gambarnya seperti apa, kemudian kita lihat hasil dari fungsi yang kita nyatakan tadi ke dalam grafik seperti apa begitu. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, kegiatan ini diharapkan peserta didik ya bisa mengenal konsep relasi yang sebagai dasarnya konsep relasi dan fungsi, baik itu linear, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan fungsi ya. Oke, kita lanjut ke uraian materi. Di uraian materi ini akan diawali dengan contoh. Ini ada contoh yang Anda sekalian bisa perhatikan sebagai pengantar untuk memahami konsep relasi dan fungsi. Tapi di awal kita akan fokus dulu ke relasi, ya, karena sebenarnya relasi khusus itulah yang kita sebut sebagai fungsi. Jadi Anda sekalian fokus dulu ke relasi, ini sebagai contoh atau pengantar untuk memahami apa itu relasi. Kemudian kita akan beranjak ke fungsi. Di sini kita lihat ada contoh parkiran ya. Ini parkiran yang luar biasa, parkiran bertingkat ya. Kalau kita lihat di sini sebagai ilustrasi untuk memperkenalkan apa itu relasi dan fungsi. Nah, di sini biasa kita temukan di mall mungkin ya. Kemudian di tempat-tempat keramaian ya. Mungkin hotel mungkin juga ada seperti ini. Ilustrasinya seperti apa? Di sini kita melihat, di sini adalah contohnya adalah mall ya. Di mall ada tarif parkir, misal parkir untuk mobil. Ini saya highlight, ada parkir mobil ya. Jika diilustrasikan 1 jam pertama adalah 4.000 dan untuk jam berikutnya adalah 3.000, sehingga seorang yang memarkir mobilnya selama 3 jam ya,
Jadi kalau kita parkir misal 3 jam, harus membayar biaya parkirnya sebesar 10.000. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita lihat kok bisa 10.000 ya. Padahal kalau dihitung-hitung ya, apakah perhitungan ini benar atau malah lebih murah atau lebih mahal seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Proses perhitungan parkir tersebut merupakan salah satu aplikasi dari fungsi ya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat di sini 4.000 ini 1 jam pertama, otomatis ini sudah menjadi biaya dasar ya. Standarnya sudah ada 4.000. Jadi kalau untuk 1 jam berikutnya itu kita harus membayar 3.000. Kemudian tambah lagi jadi 3.000 ya, jadi 10.000. Makanya 3 jam seseorang parkir di mall tersebut itu membayar sekitar 10.000 gitu ya. Contoh pasangan-pasangan ini, pasangan waktu dan biaya, ada di sini kan ada waktu parkir ya, ada waktu parkir, kemudian ada biaya parkir. Hubungan-hubungan inilah yang biasa kita nyatakan sebagai relasi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti akan ada beberapa contoh lagi yang supaya Ananda sekalian bisa lebih paham, lebih mudah untuk memahami relasi dan fungsi. Contoh selanjutnya, misal hubungan antara jarak ya, jarak dan kecepatan. Jadi misal setiap orang yang berjalan atau bergerak ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu saja ada kecepatan dan ada jarak ya. Kalau dia berpindah dari titik yang satu, tempat yang satu ke tempat yang lain, tentu saja ada jarak perpindahannya dan seberapa cepat atau lambat perpindahannya yang terkait dengan waktu gitu. Nah, tapi tentu saja di sini kita anggap konsisten atau konstan ya untuk waktunya atau tetap. Jadi jarak dan waktu ini kita pandang sebagai hubungan dari suatu relasi ya, suatu relasi. Itu sebagai contoh. Kemudian kita fokus ke contoh 1.1 ya, di sini. Misal di sini ada sebuah ilustrasi lagi dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi. Di sini disebutkan dari SMA XYZ ya, mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang, kita sebagai clue ya, ada 9 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. Jadi ada 9 cabang. SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang ya, yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan. Jadi dari hasil perlombaan tadi, Pak Alam sebagai guru olahraga ingin membuat laporan kepada kepala sekolah. Jadi pembuatan laporan ini tentu saja akan dibuat sedetail mungkin ya, seakurat mungkin ya. Maka dari itu Pak Alam sebagai guru olahraga juga harus memahami hubungan yang mengaitkan antara siswa-siswa yang ikut lomba dengan cabang olahraga yang diikuti atau yang dimenangkan oleh siswa tersebut. Nah, gitu. Jadi matematika ini tentu saja berfungsi untuk memudahkan siapapun ya untuk profesi apapun. Jadi walaupun sebenarnya sebagai guru olahraga
secara tidak langsung sebenarnya Pak Alam nanti akan menggunakan konsep relasi dan fungsi yang ada di matematika yang kita bahas hari ini gitu. Oke, lanjut. Jadi laporan yang dibuat Pak Alam ini nantinya akan dalam bentuk ini nih, diagram panah, kemudian bisa saja sebagai himpunan pasangan berurut atau diagram kartesius. Jadi laporan-laporan yang sistematis seperti ini akan memudahkan Pak Alam untuk memberikan laporan atau membuat laporan kepada kepala sekolah. Oke. Jadi ada beberapa alternatif kalau kita awali dengan pasangan berurut, ya himpunan pasangan berurut yang ini. Maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi Eko yang tadi karena memenangkan bola basket, ya di cabang bola basket berarti Eko kita ingat ya. Di awal juga sudah kita jelaskan bagaimana cara menyatakan pasangan terurut. Ada kurung kurawal di sini. Kita ganti dulu warna apa ya. Ini ada kurung kurawal seperti ini ya. Kemudian di dalam ketika kita menyatakan hubungan dari suatu himpunan, relasinya kita menggunakan kurung biasa ya. Kemudian kalau lebih dari satu kita tambahkan koma, seterusnya. Diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Oke, jadi di sini kalau sesuai ilustrasi yang dicontoh satu-satu, berarti Eko basket, kemudian Fahri bola kaki ya. Fahri juga bola futsal ya, futsal. Kemudian Bianca volley, kemudian Ratna volley ya. Kemudian Jarwo badminton dan Awi tenis meja gitu. Jadi ke-6 siswa dari SMA XYZ beserta cabang-cabang olahraga yang dimenangkan gitu. Selain pasangan berurut, Pak Alam juga memiliki alternatif untuk menyatakannya ke dalam diagram panah ya. Diagram panahnya tentu saja kita tuliskan semua ini di sebelah kiri ini adalah kelompok siswanya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah cabangnya. Ini cabang olahraga ya. Jadi kita tuliskan semua mulai dari nama siswa di sebelah kiri, kemudian cabang olahraganya. Nah, dari sini ini gambarnya bergeser ya. Kalau dirapikan akan kelihatan. Kita sesuaikan saja sebenarnya garisnya, garis dari kelompok siswa, nama siswa dengan cabang olahraga yang dimenangkan gitu. Ini garisnya sedikit bergeser. Jadi nanti Anda sekalian bisa menuliskan kembali di catatannya sesuai dengan pasangan terurut tadi atau sesuai ilustrasi di contoh satu-satu. Nah, ini yang kita sebut sebagai diagram panah. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menyatakan ya laporan-laporan tadi siswa tadi ke dalam bentuk diagram kartesius. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat diagram kartesiusnya, kalau yang biasa kita kenal ya ada garis X, ada garis Y ya. Tapi kalau di sini sudah dimodifikasi, jadi kita lihat di sini garis yang horizontal ini yang ini ya, ini menyatakan kelompok siswa. Jadi ada nama masing-masing siswa dari SMA XYZ, kemudian yang vertikal ini sebagai cabang olahraganya. Ya. Jadi ada voli, bola kaki, futsal, catur, tenis meja, badminton ya. Nah, jadi untuk menyatakan nama-nama tadi, nama-nama siswa tadi dengan cabang olahraga yang dimenangkan di diagram kartesius, kita tinggal menarik garis lurus ya. Mulai dari misalnya badminton dimenangkan oleh siapa, berarti nanti titiknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada tentu saja Fahri karena 2 cabang
Berarti nanti modelnya akan seperti ini. Terus ada satu cabang yang dimenangkan oleh 2 orang ya. Tadi seperti ini nih. Jadi sebenarnya nanti kalau Ananda sekalian ingin lebih mudah, gunakan kertas berpetak ya. Itu lebih jelas ketika kita menghubungkan garisnya dan lebih akurat tentunya. Oke. Kemudian kita sampai kepada definisi ya. Kita sampai kepada definisi. Di definisi 1.1 misalkan ya. Misalkan ada 2 himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan. Jadi inilah yang menjadi kata kunci. Ada aturan ya di sini. Aturan. Ini key-nya, ini keyword. Jadi ini Pak highlight itu. Nah. Jadi inilah yang akan kita cari sebenarnya, akan kita teliti atau kita pelajari aturan-aturan tersebut ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya kelompok siswa dengan cabang olahraga itu adalah aturannya adalah yang dimenangkan ya. Siswa apa sih yang dimenangkan di cabang apa gitu. Itulah aturannya ya, aturan yang menghubungkan antara si siswa dengan cabang olahraga. Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan ya. Aturan pengaitan atau pemasangan ya. Kita memasangkan anggota-anggota pada masing-masing himpunan tersebut gitu. Jadi saya ulangi kembali, misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Nah, gitu ya. Jadi ada aturannya. Kalau kita lihat di contoh satu-satu ya, terlihat bahwa panah ya yang kita gambarkan tadi atau hubungan yang mengaitkan antara kelompok siswa tadi dengan cabang olahraga ada yang kita sebut sebagai daerah asal ya. Ini coba apa highlight warna ini ya. Jadi ada daerah asal atau domain ya. Himpunan sebagai himpunan siswa. Kemudian ada cabang olahraga sebagai daerah kawan. Atau kita ganti warnanya ya supaya membedakan. Himpunan cabang olahraga sebagai daerah kawan atau istilahnya kodomain ya. Kemudian ada apalagi nih, mana tadi? Himpunan yang anggotanya kita sebut sebagai range atau daerah hasil ya. Daerah hasil ini yang tentu saja yang dipasangkan ya. Maksudnya yang yang terpilih atau yang kalau di sini himpunan yang anggotanya adalah anggota daerah kawan secara definisi ya. Kawan yang memiliki pasangan di daerah asal. Jadi kalau kita lihat di himpunan daerah kawan, mana saja yang memiliki pasangan di daerah asal atau yang terpilih di daerah asal, yang memiliki pasangan di daerah asal, itulah yang kita sebut sebagai daerah hasil atau range-nya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, kita lihat ya, di sini daerah asal atau himpunan daerah asal atau domainnya dari ilustrasi tadi tentu saja nama-nama siswanya ya. Mulai dari warna apa ya, warna birunya. Mulai dari Eko, Bianca sampai Awi ya. Ini sebagai domainnya. Kemudian untuk daerah kawan
Tentu saja semua cabang olahraga, ya, semua cabang olahraga. Untuk daerah hasil, nah, daerah hasil karena yang dimenangkan atau daerah kawan yang memiliki pasangan atau apa eh, ya pasangan ya yang memiliki pasangan di daerah asal, nah yang ini, nah tadi ini ya daerah range atau daerah hasil, yaitu bola basket dan seterusnya sampai badminton. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat apa dari domain ke domain sampai range itu dari ilustrasi tadi jelas bahwa kita melihat daerah kawan dan daerah asal ya, daerah asal. Ketika daerah kawan ini memiliki ada anggota-anggotanya yang memiliki pasangan di daerah asal, itulah yang menjadi range-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nanti secara definisi ya. Sebelum itu kita masuk dulu ke contoh 1.2. Oke, ini untuk memperjelas bagaimana bentuk dari konsep dari relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk ke istilah yang tadi ya. Oke, di sini ilustrasinya sebuah pusat perbelanjaan itu menerapkan tarif parkir ya, sama dengan yang tadi di gambar parkiran di awal yang di persepsi tadi ya. Tarif parkir, di sini ada rentang waktu ya, dan biaya parkirnya. Ini di gambar, sini ditunjukkan di gambar ya. Ini waktunya, ini biayanya. Kalau kita lihat di sini ada rentang ya. Yang pertama mulai dari 0 sampai ini nolnya tidak masuk ya. Kalau kita lihat di sini nolnya tidak masuk, jadi 0 ke atas ya. Sampai pas 2 jam, nah, itu biaya parkirnya 4.000. Nah, tapi di atas 2 jam sampai dengan 4 jam, tepat 4 jam ini. Tapi tidak tepat 2 jam ya, ini maksudnya karena di sini tidak ada garis sama dengan. Itu biaya parkirnya adalah 6.000. Kemudian di atas 4 jam, maksimal 6 jam, itu biaya parkirnya 8.000 gitu. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel untuk biaya parkirnya ya. Nah, jadi kita atau seseorang yang memarkir mobil di tempat ini sudah bisa memperkirakan biaya parkir yang akan dikeluarkan gitu. Nah, contoh, gambarkanlah biaya parkir di atas dalam bentuk grafik kartesius. Jadi kita diminta untuk menggambarkan dulu grafiknya dalam grafik kartesius ya. Nah, jika seseorang memarkir mobilnya, di sini ilustrasinya, jika memarkir mobilnya mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 10, berapa biaya parkir yang harus dibayar? Nah, jadi sebenarnya waktu mulai parkirnya pukul berapapun itu sebenarnya sudah ada perhitungannya di sini di tabel ini. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah berapa lama sih orang tersebut parkir, nah, gitu. Kalau di sini kan ada rentang waktunya. Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaian. Di sini di alternatif penyelesaiannya, tarif parkir dari yang tadi di tabel tadi kita nyatakan ke dalam diagram
atau grafik Kartesius ya di sini. Jadi kita lihat di yang horizontal ini ya, itu untuk menyatakan waktu ya atau jam. Waktu atau dinyatakan dengan satuan jam. Jadi 2 jam, 4 jam, 6 jam dan seterusnya sampai 24 jam. Nah, kemudian yang vertikal ini adalah biaya parkirnya dinyatakan ke dalam ribu rupiah ya. Jadi ada 4.000, 4.000, 6.000 sampai 16.000. Kita lihat nih, kalau kita lihat tadi di tabel, anggaplah kita mulai dari yang nomor 1 ini, yaitu rentangnya 0 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 2 ya. Jadi kalau kita lihat T ini berada di antara 0 sampai 2, tapi 0-nya tidak masuk ya, dan tapi 2-nya masuk ya. Nah, gitu. Memenuhi maksudnya ya. Oke. Jadi kita lihat nih di sini. Ini kan tadi rentangnya 0 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 2. Nah, makanya di sini ada keterangan nih di sini. Nah, ada keterangan kalau yang putih tidak penuh itu tidak memenuhi, kalau yang penuh seperti ini hitam penuh itu memenuhi. Nah, jadi begitu seterusnya ya, kita gambarkan sesuai dengan interval yang ada di tabel tadi. Jadi kalau mulai dari 0 sampai mulai 0 ke atas ya, sampai 2 jam itu tarif parkirnya 4.000. Kemudian mulai dari 2 ke atas sampai 4 jam ini, kemudian ini, dan seterusnya ya, itu sampai maksimal 24 jam tarifnya adalah 16.000 gitu. Kita lihat tadi karena orang tersebut parkir mulai dari jam 7.30 sampai jam 10, otomatis ini adalah 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit. Jadi kita lihat 2 jam 30 menit. Nah, kalau kita lihat 2 jam ini di grafik, saya ganti dulu. Kalau cuma 0 sampai 2 jam, ini kan 2 jam ya. Nggak sampai ya. Jadi harus tambah nih dikit. Nah, jadi dia masuk di rentang sini nih. Berarti biayanya sekitar 6.000. Nah, gitu. Nah, jadi hubungan antara lama parkir dengan biaya parkir yang kita cari ya, yang kita bahas itu adalah salah satu contoh relasi. Ya. Jadi ada relasi waktu parkir, kemudian ada relasi biaya parkir. Ya. Oke, kalau kita lihat, kalau kita mau kaitkan lagi dengan yang tadi, dengan daerah asal, berarti daerah asalnya seluruh anggota himpunan yang ini nih, ya, waktu parkirnya, ya. Ini. Jadi T0 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 24 dalam waktu jam ya. Daerah kawannya tentu saja seluruh biaya parkirnya. Ya. Nah, daerah hasilnya di sini, oh iya, di sini daerah hasilnya sebenarnya cuma 4 sampai 6 ya. Karena 8, 10 ini kan tidak memiliki pasangan ya. Kalau berdasarkan ilustrasi ini tadi, pukul 7.30 sampai 10.00 atau 2 jam 30 menit berarti cuma 4, 6 atau bahkan 6 aja ya. Oke, 6 aja ya dari hasilnya. Karena biaya parkir yang harus dibayar sekitar 6.000 rupiah. Karena biaya parkirnya atau lama parkirnya itu 2 jam 30 menit. Nah, itu masuk di rentang 2 sampai 4 ya. Oke. Jadi tadi kita membahas daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, dan secara definisi yaitu untuk lebih jelasnya definisi 1.2
Itu menjelaskan bahwa daerah asal atau yang biasa diistilahkan juga sebagai domain, ini domain daerah asal, ya. Ini sama, tapi biasa yang ada yang pakai domain atau ada yang menyebutnya juga sebagai daerah asal. Disebut suatu himpunan, ya, himpunan yang tidak kosong, di mana sebuah relasi didefinisikan. Jadi kalau kita ya mendefinisikan, misal kita pakai rentang X berada di antara 3 sampai 5, berarti nanti daerah asalnya yaitu 3, misalnya kalau bilangan bulat berarti 3, 4, 5 gitu. Tergantung, jadi apa yang kita definisikan itu yang menjadi daerah asalnya, ya. Apa yang kita prasyaratkan itu sebagai daerah asalnya. Kemudian di definisi 1.3, daerah kawan atau biasa kita sebut sebagai kodomain. Adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi, ya, sesuai relasinya. Jadi nanti kalau kita menyatakan daerah kawan, berarti nanti ada pasangan, ya, dan di daerah kawan ini sebenarnya tidak boleh himpunan kosong, ya, karena otomatis kalau himpunan kosong otomatis tidak akan ada relasi gitu. Dari apa yang di awal kita definisikan. Misal kita definisikan tadi X berada di antara 3 sampai 5. Kalau himpunan bilangan bulat berarti 3, 4, 5. Tapi kalau tidak ada daerah kawan, otomatis tidak akan terjadi relasi. Apa yang mau dipasangkan, ya. Gitu. Kemudian di definisi 1.4, daerah hasil. Ini daerah hasil atau yang biasa juga disebut sebagai range, adalah himpunan bagian dari daerah kawan, kodomain, yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Jadi kalau kita lihat anggota-anggota di daerah kawan memiliki pasangan, ya, di daerah asal atau domain, berarti yang memiliki pasangan itu itulah yang menjadi anggota-anggota dari daerah hasil atau range, ya. Jadi sebenarnya daerah hasil ini adalah himpunan bagian juga, ya, himpunan bagian daerah-daerah kawan, gitu. Jadi bisa sama dengan daerah kawan, dan bisa saja anggota-anggotanya nggak semua daerah kawan. Oke, oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini, pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan silahkan langsung komentar, ya. Nanti kita bisa sambil diskusi, ya. Untuk ini hanya sebagai pengantar. Jika ingin membahas lebih jauh, lebih luas, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fasabilillah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.